Vindesport, sebuah pertunjukan olahraga yang kami buat atas dasar rasa peduli dan cinta kami terhadap olahraga. Tujuh kali kami telah membuat Vindesport dan November tahun ini, bahkan Voli 3 berdiri sebagai yang ke-8. Dan kami belum puas dengan bahkan Voli 3. Menurut gue bikin event sampai 7 kali itu lumayan banyak. Ya seenggaknya buat para saker lah. Karena ya dari 2021 sampai 2025 udah 8 kali. Dan itu jadi yang terbanyak di Indonesia. Sportainment yang terbanyak di Indonesia. Ayo teman-teman, kita potong tumpang di luar ya, di bawah, di bengkel. Bayangin, dari 2021 sampai 2025, kami tuh trial and error lah, dari yang ya cuma ala kadarnya sampai akhirnya kami tahu formulanya tuh kayak oh gini toh Vindesport, oh gini caranya gitu. Tapi ada satu hal yang akhirnya kami sadarin, karena Vindesport ini tuh awalnya adalah ekosistem digital gitu, karena pada saat itu mulainya cuma live streaming saat pandemik. Dan dunia digital itu kan fast moving banget ya. Lama-lama kami juga berpikir kayaknya kalau kita nggak adapt atau nggak cari formula baru, ya lama-lama juga kami bisa ketinggalan relevansinya gitu. Bayangin aja, Vindesport itu udah dari 2021, sekarang 2025. Jadi kami bikin beberapa versi olahraga baru, konsepnya baru, talentnya baru, gimmicknya baru. Ekspektasi audiens tuh selalu meningkat setiap tahunnya gitu. Apalagi ya yang bikin beda gitu. Dan jujur, setiap Vindesport jadinya beban dan challenge tersendiri buat kami gitu. Jadi orang-orang pada nungguin, wah harus lebih-lebih lagi nih dari yang kemarin gitu. Nah, ironisnya keberhasilan bahkan Voli 2 itu menaruh ekspektasi dan challenge dan pressure yang gede banget ketika kami pengen ngebuat yang bahkan Voli 3 gitu. Kita udah kasih dan keluarin semuanya. Apalagi ya? Apalagi? Ya itulah yang akhirnya ngebuat kami semua, gua termasuk juga pada overthinking gitu. Tapi di tengah overthinking itu gue jadi mikir kayak, kok kita bisa ya sepusing ini gitu. Padahal dulu mah jalaninnya edisi 1, 2, 3 gitu, masih ya bersenang-senang aja gitu. Ya ternyata memang kami kebawa ekspektasi jadinya gitu, karena yang kami buat tuh selalu naik tahun ke tahun gitu-gitu, hype-nya makin gede. Jadi otomatis standar kami juga harus terus naik gitu. Yang kedua mungkin di balik semua hype itu tuh rasa senang-senangnya, rasa main-mainnya itu jadi hilang gitu, rasa spontannya tuh jadi bisa aja. Jadi punk rocknya tuh udah hilang gitu, karena kami lebih memilih untuk memenuhi standar yang makin tinggi setiap tahunnya gitu. Nah ketika kami pengen memenuhi standar kan jadi kayak ya kerjanya jadi makin berat gitu. Terus gimana caranya bahkan Voli 3 ini bisa melampaui ekspektasi Vindesport sebelumnya yang pernah ada?
kami mulai riset-riset, belajar gitu, bikin mind map. Ya, kami buat objektifnya nggak cuma Finesport ya, tapi juga ekosistem lainnya gitu ya. Akhirnya kami nemu lah solusinya. Jadi kami harus punya yang namanya growth mindset gitu. Jadi kemampuan kita untuk selalu berkembang, selalu improve, selalu selalu berusaha lebih, selalu dengan punya dedikasi, usaha, all out lah. Ngomongin bahkan volley 2 kan emang udah all out ya. Tapi ketika ngomongin yang next-nya, ya emang harus lebih all out lagi ternyata gitu. Nah kalau emang kitanya mentok ya namanya fixed mindset. Caranya gimana? Ya challenge kita gitu, challenge kami buat selalu mikir, try new things dan try to break the rules. Apa sih break the rules itu ya? Kita ninggalin formula-formula lama yang justru ngebuat kita adanya di situ-situ aja jadi stuck gitu loh. Awalnya gue pikir Finesport bahkan Volley 3 ini menjadi sebuah gebrakan ya. Tapi ternyata challenging banget. Setelah bahkan Volley 2, banyak banget netizen, banyak banget audiens yang nge-request, ayo dong bikin pertandingan The Komika lawan The Prediksi gitu. Jujur, itu di luar rencana. Jadi idenya bagus dan emang sudah kebayang juga sama kami bakal seru gitu. Tapi waktu itu kami coba fokusnya yang rencana awal aja gitu. Jadi partai, nggak bisa dibilang final juga sih, tapi partai puncaknya lah antara bahkan Volley 3 ini, si trilogi ini gitu. Jadi daripada buru-buru ngejawab maunya netizen, maunya Vivi Nedes, ya udah mendingan kami mengutamain kebutuhan internal, yaitu para pemainnya. Dari situ muncul ide dari tim itu Wildcard. Ini adalah Wildcard. Gitu. Jadi sebuah konsep yang belum pernah ada di Findes. Tujuannya apa ya? Buat menyempurnakan komposisi tim. Jadi bahkan Volley 1 dan bahkan Volley 2, di Actors sama The Musicians itu ya pertama kali main volley gitu. Nah udah ngomongin ketiga kan mereka udah kedua kali. Tapi sayangnya banyak talent-talent yang berhalangan hadir. Kayak misalnya Iko Uwais yang mendadak nggak bisa gitu. Makanya ada Wildcard. Ide Wildcard ini tuh ternyata unexpected ya. Jadi banyak banget yang antusias gitu. Vivi Nedes tuh nebak-nebak siapa ya wildcardnya. Surya, Vincent gitu. Siapa ya nih? Oki atau Jegel gitu. Pengenalan wildcard ini dibarengin sama video pertemuan kapten. Untuk pertama kalinya di Finesport ini kami coba bikin video promo kick-off itu dengan konsep sinematik yang cukup niat sih ya, repot. Kalau diperhatiin di video kick-off bahkan volley itu ada papan catur lah gitu. Nah, papan catur itu sebagai simbol lapangan volley sebenarnya. Jadi sengaja dimasukin buat journey campaign bahkan volley 3. Nah, terakhir kali elemen itu muncul adalah di VT profile all teams. Wow. Ini juga salah satu gebrakan lain yang menurut gue cukup keren yang belum pernah ada di Finesport sebelumnya.
Di Bahkan Volley sebelumnya, kami selalu membuat VT profile tuh per tim, jadi sendiri-sendiri gitu buat ngenalin. Nah di edisi kali ini daripada ngulang lagi, akhirnya kami kumpulin semuanya walaupun tetap nggak lengkap gitu. Jadi kami mencoba lebih eksplosif lah ya. Nah bisa dibilang eksperimen itu cukup berhasil. Kenapa? Karena banyak banget respon positifnya, termasuk juga muji para saker lah gitu. Tapi nggak semua orang tahu bahwa di balik itu, quote-unquote-nya banyak kegagalan juga atau banyak evaluasi, banyak mission impossible-nya. Kenapa? Karena pas syuting VT kick-off event yang sebelumnya itu, kami spend hampir 5 jam. Cuma buat 2 kapten doang, Ariel sama Lukman Sardi gitu. Wah, habis itu lumayan banyak evaluasi tuh, kayak lumayan ngomel lah internal tuh. Nah akhirnya gue bilang, please jangan kayak gitu lagi. Ini bahkan banyak banget nih 10-an orang lebih. Gue pengen maksimalin waktunya seefektif mungkin. Sebenarnya challenge-nya nggak cuma di situ. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa challenge terbesarnya adalah terkait jadwal. Jadi gimana kami ngumpulin semua jajaran musisi itu dan aktor itu dalam satu waktu dengan jadwal mereka yang sibuk banget gitu. Puluhan talent, jadi bayangin Saker punya waktu syuting akhirnya di challenge cuma 2 jam. Dan ternyata bisa. Mission accomplished. Succeed. Good job. Saker, nggak tahu kan? 2 jam doang itu. Di tengah persiapan Bahkan Volley 3 ini, gue ngerasa bahwa growth mindset dan break the rules itu cukup membuat Saker overwhelmed lah. Bayangin kayak mereka udah punya tanggung jawab kerjaannya yang emang dasar itu yang udah cukup banyak dan cukup berat. Ditambah lagi lu di challenge sama manajemen buat apalagi nih yang baru nih gitu. Ya lumayan keteteran lah gitu. Contohnya yang baru yang break the rules adalah konteks piala, properti piala gitu. Yang sekarang tuh dilapisin emas, yang sebelum-sebelumnya nggak ada emasnya gitu. Dan ngomongin emas juga kami banyak treatment ke off-air, ke penonton off-air yang bagi-bagi emas gitu. Pokoknya apapun yang kami rancang ada unsur emasnya lah. Ngomong unsur emas tapi Saker nggak dapat emasnya. Tapi gue ada momen bilang, oh ya udah coba aja download aplikasi Tring dari Pegadaian gitu. Karena kan Pegadaian juga jadi sponsornya Bahkan Volley 3 kan gitu. Lumayan pada semangat tuh, pada kepo lah. Bener aja, pada kepo, pada download, pada pengen coba nabung emas gitu. Dan salah satunya yang paling semangat adalah Nadia. Kenapa tuh? Serius banget. Sel dulu kali gue nih, minum punya gue nih. Bentar, nanggung ini nih. Apa sih? Budget Bahkan Volley. Kalau itu udah aman, Nat. Ini, gue lagi ngitung budget bulanan gue. Perasaan, gue pisahin dah. Tapi kenapa malah habis begini ya? Yah, ngeliat lo setiap hari beli kopi sama beli bakpao 3 kali sehari aja, gue nggak heran. Belum lagi lo modif Tamiya sampai jutaan rupiah. Ya, kalau modif Tamiya mah itu emang harus. Kalau nggak ntar gue kalah, Nat. Ya modif Tamiya boleh, tapi saran gue nih ya, next gajian sebelum uang lo habis buat jajan kopi, jajan Tamiya, mending lo nabung emas dulu di Tring. Tring? Itu bukannya sponsor utama Bahkan Volley 3 kita? Iya Gun, bener. Wah, ternyata Tring itu buat nabung emas, Nat. Iya Gun, nih mulai dari 10.000 doang lo udah bisa nabung emas. Cicil sampai gadai pun bisa Gun. Wah, boneng lo. Gampang dong kalau gitu. Boneng dong, makanya langsung download Ki, buruan cepet. Iya, gue langsung download Tring deh. Nggak usah nunggu gajian kalau gitu ya. Langsung aja nih gue nabung emas di Tring. Langsung banget sekarang. Langsung aja, Nat, daripada nanti kan uang gue keburu habis. Buat jajan kopi, bakpao, modif Tamiya, langsung sekarang aja deh. Benar, pokoknya urusan emas jadi mudah dan cepat. Mulai dari Tring. Gue mau juga dong ngomong kayak gitu. Oke, boleh. 1, 2, 3. Mulai dari Tring. Dalam konteks break the rules kali ini, gue tuh jujur look up banget sama F1. Ya F1 lagi, tapi gue rasa memang F1 tuh salah satu olahraga yang emang kontennya dan entertainmentnya tuh lengkap banget gitu. Paling beragam dan paling hidup. Jadi dari awalnya mereka cuma fokus ke race-nya gitu, atau Vindes fokusnya ke pertandingannya. Nah gimana caranya kami create pre dan post show spectacles-nya gitu. Jadi banyakin tayangan-tayangannya gitu. Dari situ kami ngambil banyak referensi lah. Jadi akhirnya kami bikin IRL, kami punya pre-match interview,
Kami punya post match interview gitu. Ya tujuannya apa? Ngasih makan konten terus ke audiens gitu. Mereka potong-potong lah, jadiin snackable size konten lah gitu. Jadi mereka juga tetap terus mantengin YouTube-nya Vindes gitu. Sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan. IRL. Itu panjangannya in real life ya. Jadi itu adalah sebuah tayangan yang kami bikin sebelum live utamanya dimulai gitu. Jadi keliling-keliling ke area festival, liputan, nanya-nanya ke Vivin Dedes, bahkan juga bagi-bagi tumbler yang mahal buat mereka gitu yang bisa ngejawab pertanyaan gitu-gitu. Oh iya, nggak lupa juga tuh di area festival ada booth-nya Meru. Parfum lokal yang menurut gue tuh cocok buat suasana panas lah. Jadi kalau lu suka olahraga, lu keringetan, itu enak banget. Koleksi wanginya juga fresh banget gitu. Jadi tiap lu nyemprot bisa jadi naikin mood lu dan ya bikin lu semangat jalanin hari-hari gitu. Nah gue udah pakai Meru dari Bahkan Volley 2, ya kan? Nih lihat nih videonya. Pre-match interview dan post-match interview, ini juga hal baru gitu ya. Jadi apa sih ini? Jadi wawancara pemain yang dateng ke Mahaka Square, kami todong lah gitu. Terus ada juga post-match interview gitu. Jadi ya ibaratnya wartawan internalnya Vindes tuh ke backstage dan interview talent-talentnya. Dan di situ tuh muncul tuh musangnya Nyoman Paul yang viral di sosial media. Sebelumnya, pre-match dan post-match interview ini belum ada lah di Vindes gitu. Kalau IRL sebenarnya udah ada. Cuma waktu itu yang Bahkan Volley 2, masalah teknisnya banyak banget, audionya, internetnya. Jadi akhirnya nggak dinaikin live-nya. Nah, masuk ke tayangan utamanya, kami juga punya beberapa treatment baru ya yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Kami yang sebelumnya tuh kurang berinteraksi sama audience off air gitu. Nah, yang sekarang tuh kami coba untuk banyakin lah. Kami utilize mereka gitu-gitu. Dengan apa? Ya ada bagi-bagi bola voli, misalnya yang udah ditandatanganin sama talent. Terus juga kami bagi-bagi emas dari Galeri 24 Pegadaian. Kami juga bagi-bagi citato ke audiensnya gitu. Jadi ya itu hal-hal baru yang kami lakukan lah. Jadi selain nonton pertandingan Bahkan Volley, ya mereka jadi ngerasain, wah apalagi ya bisa gue dapetin atau kejutan apa lagi ya, hadiah apa lagi ya. Selain penonton, kami juga coba lagi tingkatin tuh apresiasi kami ke talent. Jadi mereka akhirnya dapat tumbler Stanley, terima kasih Stanley. Terus juga ya tadi konteks pialanya, mereka dapat piala yang juara dapat piala dilapisin emas. Terima kasih Galeri 24 by Pegadaian gitu. The most MVP, the most valuable player ini juga dapat motor Yamaha Filano. Terima kasih Yamaha Filano gitu. Jadi kayaknya terlalu banyak hadiah di Bahkan Volley, mendingan buat Saker. Nggak cuma nambahin hadiah, secara performance juga ada banyak banget yang baru gitu. Ada di Chuck Shooters, duet sama Fanny Sugi gitu. Terus juga ada Freshly Nikuhulu. Kau tolong bilang cintakah tidak, oh cintakah tidak. Di Bahkan Volley sebelumnya kami pakai berbagai gimmick lah buat kedatangan pemain gitu. Sebenarnya gimmick-gimmick itu bagus, tapi apalagi ya kalau sama mah. Jangan deh, kayaknya terlalu lama juga secara waktu gitu. Akhirnya template-nya kami ubah jadi red carpet lah. Jadi kayak Met Gala gitu, Oscar. Jadi mereka datang secara acak, ya ntar di interview sama wartawan, terus ada fotografer juga gitu. Momen yang lumayan ditunggu-tunggu tuh ketika pemainnya entrance ke lapangan gitu. Kalau kemarin sebelumnya mereka entrance as a team, kalau kemarin akhirnya kami cobanya pakai voice over dari Abel Cobra gitu. Jadi ya ini dia Vincent Rompis atau siapa, mereka masuk satu-satu gitu. Terakhir juga momen penghargaan tuh, biasanya yang menang selebrasinya selalu di bawah, angkat piala di bawah gitu. Kemarin tuh kami coba di atas, jadi kayak Liga Champions gitu, naik dulu ke atas, akhirnya angkat piala di atas gitu. Tujuannya ya biar pengen bikin adegan di lapangan yang kayak yang kalah ngeliat ke atas gitu. Sementara yang memenang ya emang ngangkat piala di atas. Konteksnya gitu aja sih. Tapi dari semua gebrakan break the rules itu, ya pada akhirnya semua balik lagi ke pertunjukan utamanya, yaitu pertandingannya. Jadi, apakah Bahkan Volley 3 sebagai Vindes Sport yang ke-8 ini sudah berhasil break the rules? Jawabannya iya, tapi belum. Gimana tuh, bingung nggak? Bisa dibilang sebenarnya Bahkan Volley 3 ini banyak hal-hal baru yang kami lakukan gitu, yang beda dari edisi sebelumnya. Tapi masih banyak banget
ruang berkembangnya buat ngelakuin sesuatu yang lebih baru lagi. Respon audiens positif, Saker banjir apresiasi. Tapi sejujurnya ini masih belum 100% sempurna sesuai yang kami targetkan. Yang diceritain di video ini itu juga nggak semuanya tuh kekurangannya. Tapi apakah ini menjadi sesuatu yang gagal buat kami? Ya enggak lah. Gitu. Gue sih bangga banget sama Saker, sama kita semua, bahkan sama Pinedes juga, sama talent-talent gitu. Yang kemarin kalau kata anak muda zaman sekarang nice try lah. Jadi kenapa? Karena ya nice try kami udah banyak eksperimen gitu-gitu. Coba break the rules, berani buat ninggalin zona nyaman yang biasanya nggak dilakuin, kita lakuin di Finesport. Dari proses itu kami sadar bahwa effort yang kami lakukan itu ya masih belum cukup juga gitu untuk kami bisa scale ke level berikutnya. Ya kenapa? Karena ya tadi growth mindset itu. Tapi ketidakcukupan itulah yang justru membuka pintu menuju Finesport yang baru. Bahkan bukan Finesport doang, tapi Findes secara company, secara ekosistem, sebagai sebuah perjalanan. Habis bahkan Volley 3, gue langsung nge-trigger tim buat mikir bukan lagi sekedar tahun depan mau ngapain, tapi 5 tahun lagi mau jadi apa. Nah, jadi apa tuh? Pokoknya Bahkan Volley 3! Sebelum kredit title, gue pengen ngucapin terima kasih buat PT Citra Nuansa Media yang udah bantu Finesport untuk berpromosi di Bahkan Volley 3. Kenapa lagi-lagi PT Citra Nuansa Media? Karena mereka adalah media owner billboard dan Videotron yang udah ada dari tahun 1995. Pengalaman di media luar ruangnya udah banyak banget. Lokasi OH dan DOH ini se-Indonesia. Setiap event pasti punya cerita. Dan lewat kerjasama ini, Citra Nuansa Media berkomitmen untuk terus menghadirkan media luar ruang yang kreatif, relevan, dan berdampak. Karena exposure terbaik lahir dari kolaborasi yang solid. Mantap dah. CNM. Baik, ini ada doa bareng dulu. Guys, kita belum doa bareng guys. Gini, kalau aku disuruh jadi pemain, ya udah deh aku usahain. Tapi kalau main aku mau. Oke, kalau main aku mau ya. Aku usahain loh, ajok aku yang onok bilang nanti deh aku.